Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas kuis kemarin ya, yang kimia nomor 1. Di sini ada 3 reaksi sel volta. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa urutan ketiga logam tersebut berdasarkan kekuatan reduktor yang menurun adalah kekuatan yang reduktor yang menurun itu maksudnya dari kiri ke kanan ya. Nah, kita lihat reaksi pertama. Di sini ada Zn sama Fe2+. Zn di sini bentuknya adalah logam, sedangkan Fe di sini bentuknya ion. Kenapa ion? Karena di sini ada 2 plusnya. Ya, Zn 2 plus berarti Zn logam, Fe-nya adalah ion. Nah, sehingga urutan deret voltanya itu berarti Zn dulu baru Fe. Ya, Zn dulu baru Fe. Kita cek di PG-nya. Ini A, B, C, D, E ya. Untuk yang A di sini Zn kemudian Fe, berarti betul. Zn kemudian Fe, masih betul. Ini Fe kemudian Zn. Nah, ini berarti salah. Nah, kemudian di sini Fe Zn. Nah, ini juga berarti salah. Nah, kemudian di sini Fe Zn, berarti betul ya. Reaksi kedua, Zn ditambah Ag+. Zn tambah Ag+, logam, ini ion. Berarti Zn dulu, baru Ag. Zn Ag, betul. Zn Ag, betul. Ag Zn. Nah, ini berarti salah juga. Oke, yang reaksi ketiga, Fe Ag+, logam, ion. Berarti logam dulu ya. Fe baru Ag. Fe Ag. Ag, Fe. Nah, berarti ini yang salah. Itu berarti jawaban yang benar yaitu yang A. Yaitu nomor 1. Sekarang kita bahas yang nomor 2. Nomor 2, suatu sel volta tersusun dari elektroda timah dan aluminium. Timah itu Sn, aluminium itu Al, ya, Sn dan Al. Di sini ada data N0-nya masing-masing. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah, berarti kita periksa PG-nya dulu ya. Yang A, Al merupakan katoda. Nah, berarti kita tentukan dulu mana anoda, mana katodanya. Di sini ada data N0. Kita lihat N0-nya saja. N0 Sn itu minus 0,14 volt. Sedangkan Al itu minus 1,66 volt. Nah, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil itu berarti yang Al, ya, minus 1 sama minus 0 itu lebih kecil minus 1. Ingat ya, semakin besar angka minus, semakin kecil nilainya. Berarti Al yang kecil, Sn yang besar. Ya, ini yang kecil. Kecil. Sedangkan ini yang besarnya. Semoga bisa kebaca ya. Oke. Sn yang besar, Al yang kecil. Nah, kalau yang besar itu artinya bertindak sebagai katoda. Ya, yang besar itu adalah katoda. Sedangkan yang kecil adalah anoda. Nah, pernyataan yang pertama yang Al merupakan katoda. Di sini Al itu kecil, dia anoda. Nah, berarti di sini salah ya. Oke. Nah, bisa lagi yang lainnya. Nah, di sini yang E, Sn merupakan anoda. Nah, Sn itu katoda, berarti salah. Yang B, pada elektroda timah terjadi oksidasi. Timah kan tadi Sn. Sn itu katoda. Kalau katoda, ya, Sn itu katoda. Kalau katoda itu mengalami reduksi, bukan oksidasi. Karet, katoda, reduksi. Berarti ini salah.
Oke, Sn lebih mudah teroksidasi. Nah, Sn itu tadi reduksi bukan oksidasi. Jadi ini juga salah. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, next. Salah. Oke, nomor 3. Diketahui data sebagai berikut. Ada logam Ga, Ir, La, W, dan Ma dengan E0-nya masing-masing. Urutan logam-logam di atas dalam deret volta adalah, nah yang ditanya urutannya dalam deret volta, berarti dari yang kiri sampai ke kanan. Dari yang kecil E0-nya sampai ke yang besar E0-nya. Jadi mudah sekali, tinggal kita urutkan saja E0-nya ya. Kita urutin E0-nya dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Berarti yang minus dulu. Daripada plus berarti kita milih minus. Minus yang paling kecil adalah yang ini nih, minus 2,52. Berarti ini yang ke 1. Oke. Kemudian minus 0,55. Nah, berarti ini yang kedua. Oke. Kemudian minus 0,12. Berarti ini yang ketiga. Nah, udah deh, minusnya udah habis, tinggal yang plus. Nah, berarti ini yang plus 0,24 itu yang keempat. Oke. Nah, yang terakhir adalah yang IR. Ini berarti yang kelima. Oke, yang kesatunya adalah LA. Ini yang satunya IR berarti salah. Satunya LA, ini satunya MA. Satunya W, salah. Oke, LA kemudian yang keduanya adalah GA, LA GA, W yang ketiganya W. Nah, ini berarti yang ketiganya MA salah. Maka jawabannya betul yang E. Gitu ya, caranya cuma tinggal mengurutkan E0-nya saja dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari yang minusnya paling besar sampai yang positifnya paling besar. Oke, nomor 4. Perhatikan reaksi berikut. Urutan logam-logam di atas sesuai dengan potensial elektroda yang meningkat adalah potensial elektroda yang meningkat. Ya, berarti sama kayak nomor 1 tadi ya, tinggal diurutkan dari kiri sampai ke kanan. Kita lihat reaksi yang pertama, P3+ ditambah dengan Ki. P3+ ditambah Ki, ini ion, ini logam. Ion, logam, berarti Ki dulu ya. Ki dulu baru P. Kita lihat PG-nya. Ki dulu baru P. Betul. P, Ki. Oh, berarti ini salah. P, Ki. Oh, ini berarti salah. P, Ki. Oh, ini juga salah. Ki, P. Betul. Oke, reaksi yang kedua. Yang kedua, R ditambah Ki2+. R tambah Ki2+, logam, ion. Berarti R dulu, baru Ki. Ya, R dulu, baru Ki. Ya, kita utamakan R-nya dulu, baru Ki. Kita periksa R, Ki. Betul. Ki, R. Nah, ini sudah salah. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke. Next, nomor 5. Oke, nomor 5, perhatikan data berikut. Di sini ada reaksi masing-masing logam ya, dari Mg dan K. Ada E0-nya masing-masing. Ditanya harga potensial sel reaksi di atas adalah, berarti yang ditanya E0 selnya. Rumusnya itu kan tinggal yang besar dikurangin yang kecil. Ya, yang besar dikurangin yang kecil. Minus 2,71 sama minus 2,93. Lebih besar mana? Lebih besar yang minus 2,71 ya. Berarti sama dengan minus 2,71 dikurangin minus 2,93. Oke, berarti sama dengan minus 2,71 itu jadinya ditambah
2,93. Maka hasilnya adalah 0,22 volt. Gitu ya, berarti jawabannya yang A. Jawabannya yang A ya, 0,22 volt. Gitu. Oke, next. Nomor 6. Nomor 6, ada data E0 dari Mg dan Cu. Logam yang bertindak sebagai anoda adalah, pertanyaannya anoda. Ini mudah sekali, tinggal kita cari mana yang lebih kecil E0-nya. Minus 2,38 sama plus 0,34. Lebih kecil mana? Lebih kecil Mg kan? Nah, berarti anodanya adalah Mg. Sudah selesai ya, bukan Mg2 plus ya, tapi logamnya Mg. Sudah selesai, begitu saja. Kalau mencari anoda, berarti yang E0-nya paling kecil. Nomor 7. Nah, nomor 7, pertanyaannya adalah notasi selnya adalah dari Mg dan Cu. E0-nya masing-masing ada di sini minus 2,38 sama plus 0,38. Yang ditanya notasi selnya. Nah, ini kan minus ya, berarti ini kecil, maka ini adalah anoda. Ya, Ibu tandain A. Kemudian E0Cu itu plus, lebih besar, berarti dia adalah katoda. Oke. Nah, berdasarkan cara penulisan dari notasi sel, itu yang kita tulis adalah anodanya dulu ya. Kita tulis anodanya dulu. Anodanya tadi adalah Mg, berarti Mg duluan ya. Kemudian garis. Nah, kemudian di sini ionnya apa di sini? Mg, Mg2+ ya, Mg2+. Di sini Mg2+. Berarti Mg2+. Garis 2. Kemudian katodanya. Katodanya adalah Cu. Berarti Cu garis, kemudian ionnya ionnya dulu Cu2+, baru garis, kemudian logamnya adalah Cu. Gitu ya. Jadi ion itu ada di tengah nih. Ada di tengah. Nah, mana yang sesuai? Berarti yang D ya. Yang E di sini Mg, Mg2+, Cu2+, Cu. Ingat yang ditulis adalah anoda dulu, baru katoda. Dan ionnya ada di tengah. Ya, jawabannya yang E. Oke, next. Nomor 8. Ini sangat mudah sekali. Korosi dapat dicegah dengan cara perlindungan katoda atau pengorbanan anoda. Logam manakah yang dapat melindungi besi dari korosi? Yang dapat melindungi besi dari korosi itu artinya yang letaknya ada di sebelah kiri besi. Besi lambangnya adalah Fe. Ya, besi lambangnya Fe. Nah, kan di modul sudah Ibu kasih deret volta ya. Silakan kamu lihat deret volta, di situ ada urutannya. Nah, yang letaknya di sebelah kiri atau letaknya sebelum dari Fe itu hanya logam Mg. Ya, hanya logam Mg saja. Sedangkan Ag, Au, Ni, Pb itu letaknya ada di sebelah kanan dari Fe. Nah, silakan dilihat di modulnya ya. Atau coba kita lihat di sini. Tentang sel volta. Ya, ingat untuk pengorbanan
anoda atau perlindungan katoda dari Fe. Nah, di sini Fe ya, yang letaknya di sebelah kiri dari Fe. Letaknya sebelah kiri atau sebelum si Fe ini. Ya, sebelum Fe. Nah, sini ada Mg kan? Nah, cuma Mg saja, sedangkan Ni, Pb tadi. Nah, Ni, Au, Pb, Ag semuanya ada di kanannya Fe, berarti nggak bisa. Maka jawabannya adalah Mg. Oke, next. Soal nomor 8 ya. Udah tadi. Soal nomor 9. Diketahui diagram sel volta berikut. Ini ada diagram selnya. Logam yang bertindak sebagai katoda. Ini mudah sekali, katoda. Ingat cara penulisannya, anoda baru katoda. Ya, berarti ini anoda. Yang ini katoda. Ya, anoda dulu baru katoda. Berarti siapa katodanya? Ni. Ya, bukan yang kita pilih bukan ionnya ya, tapi logamnya Ni. Jadi jawabannya yang E. Ni. Katodanya Ni. Gitu doang, selesai. Salah. Yang nomor 10 terakhir. Jika E0 timah minus 0,14 volt dan E0 perak plus 0,80 volt, maka potensial selnya adalah, nah berarti yang ditanya potensial selnya ya. Kita hitung, ingat besar dikurangin kecil. Mana yang besar? Berarti yang ini ya, 0,80. 0,80 dikurangin minus 0,14 volt. Nah, berarti jadinya sama dengan 0,80 ditambah 0,14 volt. Maka hasilnya adalah 0,94 volt. Ya, hasilnya 0,94 volt. Berarti jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke, selesai sampai sini. Ingat ya. Kata-kata pentingnya ialah anoda itu yang E0-nya kecil, katoda yang E0-nya besar. Ya, untuk urutan itu tinggal kamu urutkan saja dari yang E0-nya kecil sampai yang E0-nya besar. Oke, selesai. See you untuk tugas berikutnya. Semoga nilainya jauh lebih baik atau lebih bagus dari yang kuis pertama.